Baik, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fungsi ya atau function. Yang di sini kita membahas untuk fungsi yang kita definisikan sendiri sebagai user ya untuk kebutuhan tertentu yang akan kita selesaikan. Ya. Di sini kita mempersiapkan dua file. Yang pertama adalah file management underscore MHS ini untuk menampung semua modul ya atau prosedur yang kita butuhkan. Di sini kita memiliki yang namanya fungsi tambah mahasiswa. Di sana ada beberapa parameter ya, ada parameter default di sini yang kita berikan nilai 0,0 ya. Ya. Di sini nanti semua data mahasiswa akan disimpan ke dalam sebuah dictionary ya. Dictionary yang namanya mahasiswa yang mana nanti ada nama, NIM, jurusan dan IPK. Nah, di dalam sini juga kita sudah menyediakan ya di bagian pertama ada sebuah array yang namanya database mahasiswa. Jadi nanti ya semua data mahasiswa ini akan ditambahkan ke dalam array database mahasiswa melalui fungsi append. Dan kemudian nanti yang dikembalikan juga adalah nilai daripada data mahasiswa yang sudah diinputkan. Kemudian fungsi yang kedua kita memiliki fungsi yaitu untuk menampilkan semua mahasiswa. Ya, di sini kita membuat kondisional dulu bahwa jika database-nya kosong ya maka berikan output ya berupa database mahasiswa kosong. Namun jika tidak, maka kita akan menggunakan perulangan for ya karena jumlah data yang akan ditampilkan itu sudah diketahui ya karena dia ada tersimpan di dalam database mahasiswa. Itu mengapa kita menggunakan perulangan for di sini. Nah, kemudian ini ada fungsi untuk mencari mahasiswa sama kita menggunakan perulangan for ya. Di sini parameter untuk fungsi cari mahasiswa adalah NIM ya. Jadi mahasiswa akan dicari berdasarkan NIM ya. Jika ada akan dikembalikan data mahasiswanya. Namun jika tidak ada maka tidak akan ada data yang dikembalikan. Kemudian ada fungsi update IPK ya. Di sini parameternya adalah NIM dan juga IPK yang baru ya. Jadi untuk mencari kita memerlukan NIM mahasiswa ya. Jadi kita di sini memanggil fungsi ke dalam fungsi ya. Di sini kita sudah punya fungsi cari mahasiswa. Kemudian kita gunakan lagi fungsi mahasiswa yang kita gunakan yang sudah kita definisikan tadi, kita gunakan di dalam fungsi yang lain ya di sini. Nah, jadi kita panggil kembali ini namanya rekursi ya, teman-teman. Nah, kemudian jika sudah ada NIM yang tersimpan di sini pada variabel mahasiswa, maka akan dicek. Jika ada, maka IPK-nya akan kita ganti dengan IPK yang baru, ya, IPK barunya. Nah, jika selesai nanti akan diperbarui dan akan menampilkan output seperti ini. Dan jika tidak, maka dia akan menampilkan output seperti ini. Nah, kemudian ada juga fungsi untuk menghitung IPK rata-rata, ya. Fungsinya di sini pertama dia di dalamnya akan mengecek dulu apakah database-nya ada atau tidak datanya. Jika tidak, dia akan mengembalikan 0 atau false, ya. Kemudian jika ada, maka dia akan menjalankan rumus yaitu di sini ada variabel total IPK di mana dia akan menghitung semua IPK dari
seluruh data yang ada di dalam database mahasiswa, ya. Ya. Kemudian dikembalikan dalam bentuk total yang dibagi dengan jumlah data yang ada pada database mahasiswa tadi. Ya, itulah nilai rata-ratanya. Dan yang terakhir ada fungsi yaitu statistik mahasiswa. Ya, sama di bagian awal kita akan mengecek apakah di sana datanya ada atau tidak. Ya, kemudian dia mulai mencari ya berapa panjang atau jumlah datanya, kemudian dia akan ngecek ya atau mendapatkan di sini narik nilai dari rata-rata IPK tadi ya. Jadi nilai rata-rata IPK-nya didapatkan dari fungsi yang sudah kita buat juga tadi di atas. Ini kita akan menghitung jurusan ya. Kita menggunakan perulangan for teman-teman. Nah, kemudian ini ya, jika ada maka nanti di sini akan dimulai dari 1 ya. Nah, ini tadi adalah beberapa fungsi yang kita buat untuk aplikasi utama kita ya. Aplikasi utamanya adalah aplikasi untuk mengelola data mahasiswa ya. Jadi ingat di sini kita punya file fungsi yang menampung semua modul atau fungsi yang sudah kita buat atau yang perlu kita definisikan, namanya manajemen underscore mahasiswa. Kemudian di file utamanya ya, di file utama kita akan panggil yang namanya tadi file manajemen mahasiswa tadi ya, yang di sini kita akan panggil sebagai modul ya. Nah, ini kita inisialkan dengan nm ya agar lebih singkat atau mm ya. Ini mm agar lebih singkat ketika pemanggilannya tadi ya. Ini ada fungsi untuk menampilkan menu ya, kita buat juga fungsinya di sini. Ini ada fungsi main ya, ini fungsi utamanya dari programnya. Jadi kita buat kondisi di mana kondisinya adalah pertama kali ada true, dia langsung menampilkan tampilan menu dengan kita memanggil di sini adalah tampilkan menu. Ya, kemudian pilih input menu ya. Kondisinya jika 1, wah, maka tambahkan mahasiswa baru ya, ini untuk opsi pertama menambahkan mahasiswa baru. Nah, kita panggil di sini nama parameter ya sesuai dengan yang ada pada fungsi tambah mahasiswa ya. Jadi ini kan kita bisa cek di sini bahwa fungsi ataupun function tambah mahasiswa ini memiliki parameternya adalah nama, name, ya, jurusan dan IPK. Maka di sini kita perlu menuliskan ya namanya nanti dia bentuknya inputan ya dan seterusnya kita sesuaikan ya. Dan pastikan jumlahnya sama dengan kebutuhan dari function tambah siswanya. Jika kurang 1 dia maka nanti akan error ya. Misalkan yang kurang adalah jurusan ya maka dia akan menampilkan error. Namun kalau yang kurang adalah IPK yang di sini misalkan kita lupa untuk menuliskan IPK ya tidak apa-apa. Kenapa? Tadi karena di sini IPK dia sudah ada nilai defaultnya adalah 0. Nah, jika pilih 2 ya, dia akan panggil ya dot tampilkan semua mahasiswa ya. Jika pilih 3 ya, dia akan melakukan mencari mahasiswa berdasarkan NIM ya. Maka dia akan panggil fungsi ya dot cari mahasiswa yang digunakan adalah NIM ya. Kemudian jika ditemukan maka akan menampilkan datanya tadi ya di sini. Dan jika tidak dia akan mengembalikan output mahasiswa dengan NIM sekian tidak ditemukan ya. Kemudian masuk ke opsi keempat, masukkan NIM ya. Ini untuk mengupdate IPK yang membutuhkan NIM dan nilai IPK barunya berapa. Baru dia akan memanggil fungsi update IPK ya.
Kemudian yang kelima, bagaimana melihat statistik, dan keenam adalah terima kasih. Sekarang kita akan coba jalankan. Oke, kita akan pilih satu, tambah mahasiswa baru, namanya adalah Dedi. Untuk IPK kita pakai skala 0 hingga 4 ya, jadi kita gunakan ya, karena dia juga bilangannya float, jadi kita gunakan yang berkoma. Oke, maka di sini sudah berhasil disimpan ya, dan dia akan kembali menampilkan eh, menu utamanya. Sekarang kita coba cari mahasiswa. Kita pilih yang nomor 3. Kita cari berdasarkan NIM. Berarti NIM-nya 11 08 10 96 01. Oke, tampillah data saya di sini. Ya, kemudian kita cek, misalkan kita mau update IPK ya, update semua IPK berarti 4. Nah, masukkan NIM 11 08 10 96 01. Ya, IPK barunya berapa? Misalkan 3,40. Oke. Nah, IPK mahasiswa NIM ya, sekian berhasil diperbarui. Kita cek lagi ya. Kita cek tampilkan semua mahasiswa misalkan. Nah, ya ini dia mengapa ada sudah di sini nomor satu ya. Nanti ada kalau misalkan ada dua data di nomor 2 ini menggunakan fungsi perulangan dengan enumerate ya. Ya, ini dan IPK saya juga sudah berubah. Kemudian kita coba bisa cek untuk yang statistik di nomor 5. Nah, jumlah mahasiswanya satu ya, karena hanya baru ada satu, IPK rata-ratanya 3, sekian. Distribusi jurusannya di SI itu ada satu mahasiswa. Nah, kita keluarkan. Oke, maka program selesai. Mungkin sampai di sini ya penjelasan implementasi sebuah fungsi yang kita definisikan dan kemudian kita panggil ke dalam suatu aplikasi utama yang kita miliki. Jadi kita lebih efisien, lebih bisa memanajemen fungsi-fungsi tertentu yang kita miliki tanpa harus mengubah semua bagian coding ataupun sintaks yang sudah kita buat. Silakan teman-teman coba dan dipraktekkan baik itu menggunakan case yang sama ataupun dengan menggunakan case yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.